Perkenalkan, nama saya Alia Windastianingrum dengan NIM 2024130005. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Alivia Putri Azizah dengan NIM 2024130012. Halo guys, perkenalkan nama saya Ani Putri Sumarta dengan NIM 202413030. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Aina Zahra Salsabila dengan nomor induk mahasiswa 2024130031. Oke, terima kasih. Nah, yang pertama yaitu biografi Martha Elizabeth Rogers. Martha Elizabeth Rogers lahir di Dallas, Texas pada 12 Mei 1914. Beliau memulai karirnya di bidang keperawatan di University Tennessee pada tahun 1931 dan menerima gelar Bachelor of Science pada tahun 1937. Selama karirnya, ia dipercayai menjadi kepala bagian keperawatan di New York University. Nah, teorinya biasanya membahas tentang kesatuan manusia dan interaksi dengan lingkungan adalah dasar untuk pemahaman keperawatan. Beliau mengidentifikasi 4 dimensi energi manusia, yaitu sumber energi, keterbukaan, keteraturan, dan perorganisasian, serta 4 dimensionalitas sebagai prinsip untuk perkembangan manusia. Rogers pensiun dengan gelar profesor pada tahun 1979 dan terus aktif hingga wafat pada tahun 1994. Nah, selanjutnya yaitu definisi teori keperawatan Rogers. Apa sih yang dimaksud ilmu keperawatan? Ilmu keperawatan adalah ilmu humanitis yang menyoroti manusia secara utuh dan menggabungkan prinsip-prinsip kreativitas, seni, dan pemikiran intelektual. Rogers menegaskan bahwa keperawatan mengedepankan keterampilan dan teknologi dalam pelayanan yang berlandaskan pemahaman individu secara menyeluruh. Nah, yang dimaksud dari humanistis yang menyoroti manusia yaitu keperawatan diarahkan pada manusia yang utuh dan harus memperhatikan hakikat serta arah perkembangan manusia. Nah, perawat juga memiliki tujuan yaitu berpartisipasi dalam proses perubahan. Nah, selanjutnya yaitu konsep teori keperawatan Rogers. Rogers mengusulkan 4 konsep besar dalam teorinya. Yang pertama yaitu setiap individu dianggap sebagai keseluruhan yang utuh. Nah, maksud tersebut yaitu pasien dianggap sebagai manusia yang utuh yang tidak dapat dibagi-bagi menjadi beberapa bagian, tetapi harus dipandang sebagai satu kesatuan. Yang kedua yaitu manusia dan lingkungan saling bertukar energi. Nah, maksud dari bertukar energi yaitu bahwa manusia dan lingkungan adalah sistem terbuka yang saling terintegrasi. Yang ketiga yaitu proses kehidupan tidak dapat diubah dan saling terhubung dalam dimensi waktu dan ruang. Nah, yang keempat yaitu manusia memiliki 4 dimensi yang tercermin dalam kebiasaan dan tingkah laku yang unik dalam konteks diagnosa keperawatan.
Prinsip-prinsip hemodinamika. Yang pertama, integritas atau integrity adalah proses hubungan yang menguntungkan antara manusia dan lingkungan secara berkesinambungan. Yang kedua, resonansi atau resonansi adalah prinsip yang membicarakan tentang alam dan perubahan yang terjadi antara manusia dan lingkungan. Resonansi dapat dijelaskan sebagai suatu pola-pola gelombang yang ditunjukkan dengan perubahan-perubahan dari frekuensi terendah ke frekuensi yang lebih tinggi pada gelombang perubahan. Yang ketiga, helici merupakan prinsip yang menyatakan bahwa keadaan alami, hubungan manusia dan lingkungan adalah berkesinambungan. Yang selanjutnya adalah model konseptual teori keperawatan. Menurut Martha Rogers, menjelaskan bahwa individu secara terus-menerus berinteraksi dengan lingkungan, mempunyai integritas dan karakter. Dimensi dari teori Rogers yaitu lingkungan, keterbukaan, bentuk, dan organisasi, serta dimensionalitas membantu perkembangan manusia. Berdasarkan pada kerangka konsep yang dikembangkan oleh Rogers, ada 5 dasar asumsi tentang manusia yaitu 1. Manusia adalah keseluruhan yang utuh yang memiliki integritas dan karakteristiknya sendiri dan berbeda-beda serta dinamis. 2. Manusia dan lingkungan saling berinteraksi serta saling bertukar materi dan energi secara terus-menerus, dipengaruhi atau mempengaruhi sekitarnya. 3. Proses kehidupan manusia berjalan lambat tanpa arah dan tiap individu memiliki perbedaan. 4. Identitas individu menggambarkan dan merefleksikan seluruh proses kehidupannya serta dapat dilihat dari tingkah lakunya. 5. Manusia diciptakan dengan karakteristik dan keunikan sendiri. Berdasarkan pada asumsi-asumsi tersebut, terdapat 4 batasan utama yang ditunjukkan oleh Martha Elizabeth Rogers, yaitu 1. Sumber energi, 2. Keterbukaan pola-pola perilaku, 3. Ukuran-ukuran, 4. Dimensi. Dalam teori keperawatan, Martha Elizabeth Rogers terdapat 5 aplikasi yaitu 1. Praktik, 2. Pendidikan, 3. Penelitian, 4. Perkembangan masa depan, dan yang terakhir adalah agama. Ada 7 hubungan teori keperawatan Rogers dengan praktik keperawatan. 1. Pemberian kewenangan penuh dalam hubungan perawat-klien. Maksudnya, klien memiliki wewenang penuh dalam pengambilan keputusan tentang perawatannya. 2. Menerima perbedaan sebagai sesuatu yang wajar. Maksudnya, perawat diharapkan untuk bisa menerima dan menghargai tanpa memandang bulu. 3. Penyesuaian terhadap pola. Maksudnya, perawat harus bisa mengidentifikasi dan menyesuaikan pola perilaku dan respon klien yang unik. 4. Menggunakan modalitas gelombang seperti lampu musik. Pergerakan dalam proses penyembuhan. Dikarenakan, menurut beberapa penelitian musik, dapat membantu proses penyembuhan karena dapat mempengaruhi energi dalam tubuh dan pikiran sehingga dapat digunakan sebagai cara kreatif dalam membantu perawatan pasien. Yang kelima, menunjukkan sesuatu perubahan yang positif. Maksudnya adalah sebagai seorang perawat kita harus bisa memfasilitasi perubahan positif pada klien, baik dalam fisik, mental maupun sosial yang berfokus pada pertumbuhan dan perkembangan klien. 6. Memperluas fase pengkajian dalam proses keperawatan. Pengkajian tidak hanya pada aspek fisik, tetapi juga mencakup aspek psikologis, sosial, dan spiritual yang berarti perawat perlu mengembangkan pengkajian yang holistik tentang klien. 7. Menerima hubungan yang menyeluruh dalam hidup. Sebagai perawat kita harus memahami bahwa kesehatan tidak hanya dipengaruhi oleh faktor internal, tetapi juga ada aspek lingkungan, budaya, dan lain-lain.